Hiya sunnatun mu'akkadatun. Jadi kurban ini hukumnya apa tadi? Sunnah mu'akkad. Kalau sunnah mu'akkad ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di waktu apapun, baik dalam keadaan sulit ya atau dalam keadaan enggak sulit, itu Nabi Muhammad enggak ninggalin yang namanya sunnah mu'akkad. Ada kebencian kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau orang tua murka kepada kita, maka Allah akan murka kepada kita. Tentang apa? Kurban. Ini bab menjelaskan tentang kurban. Hiya sunnatun mu'akkadatun. Jadi kurban ini hukumnya apa tadi? Sunnah mu'akkad. Kalau sunnah mu'akkad ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di waktu apapun, baik dalam keadaan sulit ya atau dalam keadaan enggak sulit, itu Nabi Muhammad enggak ninggalin yang namanya sunnah mu'akkad. Dan pahalanya tentu berbeda. Sunnah mu'akkad dengan sunnah yang lainnya berbeda. Sunnah mu'akkad ini pahalanya besar. Nah, Nabi Muhammad SAW itu berkurban sampai dijelaskan di sini doha Rasulullah SAW annahu sallallahu alaihi wasallam doha bikabsyain amlahain akrnain. Nabi Muhammad itu setiap tahun itu berkurban ya bikabsyain dengan 2 ekor kambing kabasyi, domba ya, domba kabasyi ya, yang tanduknya panjang, bukan tanduknya baru muncul dikit tuh ya, yang gede tanduknya, Tegar jualan tuh ya, yang tanduknya gede. Harganya mahal kan? Apa harganya? 3.500.000. Ada yang 2.500.000 tapi dia kurus. Yang gede mah 3.500.000. Itu gede, segede Junet ya. Yang 5 juta segede Solan. Seperti itu. Itu harusnya yang gede ya. Kalau nggak yang gede, yang kecil nggak apa-apa, daripada nggak kurban. Lu kurban yang kecil lu, PA lu kurban, lu yang PA kagak kurban. Yang kecil juga lu kurban, ente kurban kagak, gitu aja. Ya, nggak mampu yang gede, yang kecil nggak apa-apa. Ya, kalau nggak mampu yang gede, yang kecil nggak apa-apa. Ya, tadzibu illa bin nadar. Ya, maka wajib berkurban wala tadzibu illa bin nadar. Dan tidak wajib berkurban terkecuali dengan najar. Kalau najar mah wajib. Misalkan saya najar mau berkurban, wajib. Saya najar tahun depan saya mau kurban, wajib. Kalau nggak kurban dosa, karena ente udah nazar. Kalau udah nazar maka kurbannya jadi wajib. Kalau nggak kurban hukumnya dosa. Paham nggak? Jangan sampai nggak paham. Datang jauh-jauh dari Lembang, dari Dukuh, dari apa lagi tuh, Jakarta Barat ya. Untungnya ente nggak kena PPKM. Kalau kena nggak sampai sini. Walhasil seperti itu, ya kan? Datang dari jauh-jauh harus paham kita di majelis ilmu ini. Terkecuali kalau nazar maka kurbannya jadi wajib. Wa bi qaulihi hadhil udhiyah. Seperti contoh dia ngucapin saya kurban. Ini bisa jadi wajib. Saya berkurban, harusnya saya kurban sunnahnya dibawa gitu. Jangan saya berkurban, lu mau kemana? Mau beli buat kurban, nah jadi wajib. Kalau jadi wajib kita berkurban dan nggak boleh makan dagingnya. Makanya kalau jadi panitia kurban tanya dulu, ini antum berkurban wajib apa kurban sunnah? Kurban sunnah boleh dikasih dagingnya.
Kalau misalkan kurban wajib nggak boleh makan dagingnya. Sama satu lagi, orang yang udah meninggal dikurbanin, sama kita nggak boleh makan dagingnya. Ya, nggak boleh. Orang mati Ustaz makan daging. Orang mati malah nggak bisa makan daging. Orang udah mati bisa nggak makan daging? Nggak bisa. Terus kemudian ancaman dari Nabi Muhammad, man wajada sa'atan walam yudahi fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki mempunyai kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, maka ini orang-orang seperti ini yang mampu untuk membeli kambing, dia dibeliin sama yang lain, dibangun kontrakan, ya kan, ya, dipakai jalan-jalan, ya dipakai makan-makan, duitnya tuh, ya kalau neraktir banyak kan berapa puluh juta gitu kan, makanannya yang mahal seperti itu. Nah ini kata Nabi Muhammad, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekat kepada tempat ibadah kami, kata Nabi Muhammad. Jangan mendekat, jangan masuk ke tempat ibadah, jangan masuk ke masjid kami, jangan masuk ke mushola kami. Sebab kenapa? Karena nih orang udah mampu untuk apa? Berkurban, tapi dia tidak berkurban. Gitu. Itu Nabi Muhammad pun berkurban dengan 2 kambing, 2 domba. Bikabshin, dengan 2 domba kabashi, dengan kambing namanya di Arab kambing kabashi. Kemudian amlahen itu yang apa namanya? Yang warnanya putih. Ya, sunnah warnanya yang apa? Putih, bukan dicat hitam jadi putih, bukan. Atau pakai buat rambut warna putih, bukan. Ini mah memang udah bawaannya. Rambutnya, bulunya warnanya apa? Putih. Jadi yang putih. Ente nih keluarga ada yang mau kurban, sebelum nyari yang warna lain, warna putih dulu, karena warna putih itu afdol. Terus kemudian akranen itu yang udah ada tanduknya gede. Ya. Jadi Nabi Muhammad 2 kambing, ya kabashi warnanya putih, kemudian yang ada apanya? Tanduknya. Berarti domba. Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, azimu, ya, ada hayakum fa innaha ala sirati matayakum. Ya, baguskanlah di dalam udhiyah kalian, di dalam kurban kalian, artinya kambingnya yang bagus. Ya, fa innaha, ya, ala sirati matayakum, karena sesungguhnya yang kita udhiyahkan, yang kita kurbankan kambing ala sirati matayakum, ya, kendaraanmu buat lewat siratal mustaqim. Nanti jadi kendaraan kita. Kalau naik kuda nih, bukan kuda, kambing. Kuda nggak ada, kambing, unta, sama naik kita. Kendaraan gue nih, lu kendaraannya mana? Gue nggak kurban. Gue tinggalin ya, numpang lo gue, kagak bisa. Nebeng gue di itunya di itunya aja, di ekornya, nggak bisa. Ya, itu sendiri-sendiri di sini. Nafsi-nafsi di akhirat nggak bisa, namanya nafsi-nafsi, udah masing-masing kita. Wa afdaluha al-baydha'u, dan paling afdalnya itu yang pertama warna apanya? Warna sapi, warna kambingnya warna putih. Kalau nggak ada warna putih, udah habis warna putih diborong. Summa safra, kemudian warnanya kuning. Ya, ada nggak warna kuning? Ada banyak, ya, cari aja ente. Nggak ada warna kuning, ya. Kemudian warnanya belang, putih, hitam, ya kan, atau coklat, warnanya lain, belang pokoknya. Semua sauda, kemudian warna apa? Hitam. Banyak tuh hitam ya. Tapi itu yang keberapa? Yang keempat, ya. Yang keempat, ya. Kemudian nggak ada warna hitam, nggak ada. Sumal hamra, kemudian warna apa? Merah, warna merah. Wasartuha, nah ini yang harus dipahamin. Syaratnya nih, syaratnya sapi, unta dulu. Syaratnya unta itu berapa tahun? Nih syaratnya. Wasartuha minal ibil ayyakuna laha khamsu sinin tamah. Harus umurnya 5 tahun sempurna. Jadi 5 tahun masuk ke 6 tahun. 5 tahun sempurna. Kalau udah 5 tahun boleh unta disembelih buat
kurban. Kalau belum berapa tahun? Belum 5 tahun nggak boleh untuk artinya syaratnya nggak ada, berarti nggak sah kurbannya. Umurnya harus berapa tahun? 5 tahun. Apa? Hah? Unta. Apa? Umurnya berapa tahun? Berapa? Apaan? Unta. Unta umurnya 5 tahun. Ini diingetin. Kemudian wa minal baqar. Ya, kemudian bakar, sapi dan kambing. Sapi dan kambing. Ingetin, sapi dan kambing. Kalau sapi dan kambing sanataini tamataini. 2 tahun sempurna. Jadi kambing ini tanya, ini udah 2 tahun belum? Baru 1 tahun setengah. Nggak sah buat berkurban. Sama juga nggak sah buat akikoh. Karena akikoh sama kurban ini sama umurnya. Jadi kambing harus 2 tahun. Kalau dijual-jual di kita 2 tahun mah mahal, nggak kebeli. Atau tanyalah sama dia, ini udah bisa belum? Udah ada dagingnya belum 1 tahun gitu? Dagingnya banyak nggak? Jangan sampai disembelih dagingnya nggak ada, dikit doang. Ya, harus umurnya ini 2 tahun. Apaan? Sapi sama apa? Kambing. Kerbau juga sama. Sapi, kerbau, kambing umurnya kok 2 tahun. 2 tahun. Kemudian udah umur 2 tahun baru nih yang ketiga, yang terakhir yaitu domba. Domba umurnya berapa tahun? Sanatun tamat. Ya, yaitu 1 tahun sempurna. Jadi harus 1 tahun kalau domba, terkecuali ya udah bupak 6 bulan, udah bupak 6 bulan giginya udah ompong, bukan tumbuh, ompong. Ayo tonjok aja Pak Ustadz, nggak boleh, harus ompong dengan sendiri, nggak boleh ditonjok, kasihan. Ente ditonjok mau nggak? Ya udah, ente nggak mau ditonjok, kambing juga kagak mau. Kemudian kalau misalkan domba umurnya harus 1 tahun. Kalau ompong baru apa? Boleh setengah tahun, 6 bulan. Jadi harus ditanya dulu. Kalau ente nggak ilmunya, syaratnya nggak cukup, nggak sah kurbannya. Sebab syarat kurban harus tahu ilmunya, harus tahu hukumnya. Terkecuali karena duit ya. Oh duitnya nggak ada lagi, udah ada yang segitu jual dah. Ya udah kurbanin aja nggak apa-apa. Walaupun nggak cukup syarat, karena duitnya udah segitu. Ya, yang penting mah itu kambing ada dagingnya, bukan dagingnya lembek begitu. Yang penting ada dagingnya. Ya. Jangan kambing yang 500.000 kecil begini segini. Ini bukan kambing, ayam kali. Harus gede. Kambingnya harus gede. Terus kambingnya syarat kambing, sapi, domba, kerbau, unta. Yang pertama, dia nggak boleh ajfaun, yaitu kurus. Nggak boleh kurus, harus gemuk. Maksudnya dia udah penyakit tipes apa jantung apa COVID-19 sekarang ya kan, kambingnya pada pilek jadi kurus gitu, nggak boleh. Kambingnya harus seger, harus ketemu ente gitu kan, harus seger. Kambingnya harus sehat, nggak boleh kurus, nggak boleh kurus. Wala majnuna, nggak boleh kambingnya gila, nggak boleh makan gila, kambingnya stres, nggak boleh. Makanya kambing, nyembelih kambing itu nggak boleh depan kambing lagi, harus kambingnya ditutup, ya ditutup matanya, nggak boleh ngelihat dia, atau nggak ditutup, dijauhin tuh supaya nggak stres. Kalau nanti stres kan ada kambing yang stres karena ngelihat sedih, terkadang dia nangis, akhirnya gue takut gitu kan, akhirnya dia kabur kemana-mana. Mau disembelihnya di atap, kabur ke Albedo sana, kan jauh. Terus kemudian nggak boleh juga buta, nggak boleh buta, nggak bisa ngelihat, nggak mau dia nggak ngelihat, nggak boleh buta. Kambingnya harus ngelihat, nggak boleh. Ini mah kambing buta udah 3 tahun umurnya, tapi buta, harganya murah 2 juta, nggak sah karena kambingnya
celeng gitu. Kambingnya nggak boleh buta, kayak nggak boleh buta kambingnya. Apalagi buta, nggak ngelihat kambingnya. Nih, dia malah ke sana, dikasih rumput di sini, dia malah ke sana. Berarti ini nggak ngelihat. Ya tanyain sama tukangnya, apa namanya yang punya kambing ini buta nggak? Ini mah sehat, ini mah sehat. Buta nggak? Nggak buta. Kurus nggak? Enggak, ini mah gemuk. Terus kemudian ya nggak boleh juga celeng juga nggak boleh. Dia lihat ke sana, nih sana tuh TV, di TV di sana, dia lah, lu kan ke sana, dia boleh. TV papan tulis di sini, dia ngeliat ke situ. Lu kemana sih? Itu. Celeng, nggak boleh. Jadi harus melihatnya lurus, nggak boleh. Ini kan ada orang, lu ngeliat apa sih? Itu TV, sampai begitu juga. Ya, nggak boleh celeng. Harus yang matanya sehat. Cari matanya yang sehat. Wala maridah, nggak boleh sakit. Pilek nggak boleh. Batuk nggak boleh. Kambing batuk, ya. Harus kambingnya yang nggak COVID-19. Terus nggak boleh juga apa? Ya, lisannya nggak boleh terpotong. Maksudnya lisannya kecil, harus lidahnya itu panjang. Maksudnya sempurna gitu. Nggak boleh. Dia mah biasakan kambing ke sini, ya sini dah. Nggak boleh. Kok nggak ke bawah? Enggak, dia rusaknya putus. Waktu dibawa dia ngeliat ada motor lewat, keserempet. Akhirnya putus setengah. Nah itu nggak boleh. Yang diingetin umurnya aja. Umurnya harus kambing 2 tahun, sapi 2 tahun, kerbau 2 tahun. Apalagi tuh? Unta 5 tahun. Kemudian domba 1 tahun. Terkecuali kalau yang udah ompong giginya boleh setengah tahun. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan dijelaskan di dalam kitab Busyrul Karim Bisarhi Masail Ta'lim. Di sini dijelaskan di dalam kitab Busyrul Karim tentang masalah udhiyah, bahwasannya banyak orang yang berpendapat kambing itu 1 tahun. Ustaz nggak tahu itu dari mana, ya belum belajar, belum nyampe mungkin. Yang di sini adanya umurnya kambing 2 tahun, domba 1 tahun, kalau enggak 6 bulan udah coplok giginya. Kemudian sapi 2 tahun, ya 2 tahun mau ke 3 tahun, 2 tahun pas pokoknya. Jadi kira-kira paham? Wallahu a'lam.